Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Jumpa kembali di ibadah live streaming yang diadakan oleh GKPS Padang Bulan. Adapun tema ibadah kita ialah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Syukur bagi Allah yang telah memelihara perjalanan hidup kita sehingga kita boleh melewati satu minggu kembali. Kiranya kasih karunia Allah tetap menyertai kita dan menolong kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan memulai ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa secara pribadi. Mari serahkan ibadah sore ini kepada Allah. Biarlah oleh kasih karunia Allah di dalam pertolongan Roh Kudus, kita boleh memuji, menyembah Allah. Dan biarlah oleh pertolongannya saja kita boleh menikmati ibadah ini. Engkaulah Allah Tritunggal, Allah yang patut dipuji, disembah. Ajaib Engkau ya Tuhan, besar perbuatan-Mu, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersuka cita, Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Yesus Tuhanku yang heran. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia akan melepaskan orang-orang yang dikasihinya dari tangan orang fasik. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih sayang, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus selaku umat yang telah Engkau materaikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab kami dalam sukacita. Berkat bimbingan Roh Kudus karena anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah menjanjikannya kepada orang percaya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Betapa baiknya Tuhan bagi kita yang telah mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Berkat kasih karunia-Nya, kita bisa menikmati indahnya hidup di dalam Tuhan. Mari kita puji, kita sembah Dia, kita bernyanyi. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membawa kita untuk semakin bersyukur dan menyembah Dia dalam hidup kita. Maka mari terus menyadari kebaikan-Nya dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita. Bapa Sorgawi, dalam kasih pengampunan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa hidup kami seringkali belum menunjukkan kasih Tuhan. Kami mengakui terkadang pikiran, perkataan, dan sikap kami malah mendukakan Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Bapa Surgawi, ampunilah kami untuk ketidakseriusan kami dalam menjalani hidup. Ampuni kami kalau terkadang kami sering menyia-nyiakan anugerah-Mu atas hidup kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 25b. Firman-Nya, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Berbahagialah orang yang telah mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah yang setia dan adil, karena dosa mereka telah diampuni dan telah disucikan dari segala kejahatan mereka, seperti yang ternyata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Syukur bagi Allah yang telah memberikan pengampunan bagi kita. Mari kita responi, kita bernyanyi, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Tuhan telah mengampuni kita, maka marilah kita menyerahkan hidup kita untuk ikut Tuhan Yesus dan tetap setia mendengarnya. Mari nyatakan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan
dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat diundang berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikirkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilahkan duduk. Warta Jemaat Kebaktian Minggu Sore GKPS Padang Bulan, Minggu 14 Maret 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali ibadah di gereja ini. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Perlindungan Situmorang MTH. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, kita bersyukur buat kebaktian Minggu sore pada minggu yang lalu yang terlaksana dengan baik dengan jumlah viewers sebanyak 104 orang dan persembahan sebesar melalui GoPay 425.000 dan melalui OVO sebesar Rp120.000. Terpujilah Tuhan. Yang ketiga, kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan di gereja ini. Ajaklah saudara, teman, dan pengkhotbah, yaitu kami ulangi, kebaktian minggu depan tetap akan dilaksanakan di gereja ini dengan pengkhotbah Bapak Dr. Andus Tiopan Manihuruk MMTH. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Yang keempat, Jam 2 Kebaktian Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB di gereja ini. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat mengirimkannya melalui WA ke nomor yang tertera pada layar. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati hari lepas hari. Yang keenam, di masa pandemi sekarang, kami kembali menghimbau untuk kita semua untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikianlah warta jemaat pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami hari lepas hari. Bahkan kami bersyukur ya Bapa, buat kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh mengadakan ibadah sekalipun secara virtual ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati sehingga dimanapun jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah live streaming ini boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Tuhan, sehingga kami boleh terus semangat untuk menjalani hari-hari hidup kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami dengan tetap takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa untuk segenap gereja Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau berkati hamba-hambamu ya Tuhan yang melayani di sana. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang turut ambil pelayanan. Biarlah ya Tuhan Engkau boleh memakai mereka,
Engkau boleh memakai kami Tuhan untuk melayani Engkau, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan yang sama yang masih kami rasakan hingga pada saat ini, yaitu di tengah-tengah perjuangan kami Tuhan, hidup berdampingan dengan COVID-19, Tuhan kami memohon pertolongan-Mu. Engkaulah yang mengurapi kami, Engkau yang menguatkan kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh tetap sehat, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu Tuhan yang menjadi tugas dan bagian kami yang masih Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pendistribusian vaksin yang saat ini sedang berjalan. Tuhan, berkatilah, berkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai di dalamnya. Berkati juga Tuhan masyarakat untuk memberikan diri Tuhan untuk bersedia divaksin, supaya ya Tuhan program ini boleh berjalan dengan baik, dan perjuangan kami Tuhan untuk melawan COVID-19 boleh terjadi ya Tuhan, dan kami boleh menang di dalamnya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat para pemimpin bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini. Kami berdoa ya Bapa, karena Tuhan mengizinkan kami Bapa untuk berada di tengah-tengah negara Indonesia ini. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, dari tertinggi hingga yang terendah. Tuhan, berkatilah mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Tolong mereka dalam merumuskan segala kebijakan yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Bapa, supaya semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bangsa ini dan masyarakatnya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dalam penantian, kami juga berdoa ya Bapa, baik itu penantian keturunan, baik itu penantian teman hidup, bahkan pekerjaan. Tuhan, berkatilah Bapa. Tolong berikan kami Tuhan iman, berikan kami pengharapan ya Tuhan, untuk tetap setia berdoa, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kami sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Berkatilah hati kami Tuhan, urapi kami, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Dan Engkau berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau tolong kami juga Tuhan, setiap kami yang ambil pelayanan dalam ibadah ini, dalam kerendahan hati Engkau yang menolong kami ya Bapa, supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, tapi biarlah Tuhan nama-Mu sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ada banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah dititipkan Tuhan bagi kita, dianugerahkan dalam pemeliharaan Tuhan dan kasih setianya yang tidak berkesudahan. Pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan firman Tuhan yang mendasari pemberian kita. Saya bacakan dari Mazmur pasal 86 ayat 12, demikian sabda Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui nomor e-wallet yang tertera di layar. Sembari mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi
Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Mari kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Kami persembahkan ya Tuhan apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Bilangan 21 ayat 4-9. Firman-Nya, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat jalan lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya lah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhkanlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhkannya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi, "Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada dekat denganmu." Satu hal yang
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Ini adalah waktu yang terbaik dari Tuhan dalam rangkaian ibadah kita. Kita sudah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Saatnya kita akan persiapkan hati lagi lebih untuk kebenaran sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan bagi nama Allah kami, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam segala kekayaan kasih karunia-Mu, kami boleh hidup sebagaimana adanya dan boleh bersuka cita menikmati segala keindahan dari kekayaan anugerah-Mu itu, untuk kami berjalan mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, bahkan menyatakan segala kemuliaan lewat apa yang Tuhan percayakan di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih atas keindahan dari kuasa dan kasih-Mu yang selalu cukup bagi kami untuk memuji, memuliakan Engkau, bersyukur atas segala keindahannya. Saat ini kami akan mendengar sabda-Mu dan merenungkannya. Kuasai seluruh hidup kami, Roh Kudus, dengan leluasa kiranya Engkau mengurapi tiap pribadi anak-anak-Mu di rumah masing-masing dimanapun berada. Kami rindu sabda pengasihan-Mu meneguhkan iman kami, membawa kami kepada seluruh kebenaran dan seluruh kehendak Tuhan untuk kami kerjakan sebagai kerinduan kami memuliakan nama-Mu. Urapi hamba-Mu, menyatakan isi hati-Mu bersama-sama hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap saudara-saudari yang mendengar, diurapi dan diberkati Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengar di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu di sore menjelang malam ini adalah kasih karunia Allah yang menghidupkan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian sabda Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah salah satu ayat favorit yang sangat-sangat jelas menggambarkan kehidupan manusia lama kita dan kehidupan manusia baru. Saya sangat menyukai bagian ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan kita menempelkan dua foto pribadi kita. Yang satu foto yang lama, foto yang penuh dengan wajah yang suram, wajah yang sendu, wajah yang penuh pergumulan, wajah yang penuh penderitaan. Begitu misalnya. Wajah yang tidak menunjukkan cahaya, tanda-tanda kehidupan yang berbahagia. Lalu ada satu foto yang baru. Ada foto yang begitu smart, bercahaya, penuh dengan cahaya kemuliaan. Ada aura sukacita, kebahagiaan. Ada tanda-tanda cahaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam potret diri kita itu. Dua gambaran yang berbeda, saudara yang dikasihi Tuhan, ditentukan oleh kondisi kehidupan yang kita jalani. Rasul Paulus memberitahu kepada kita gambaran manusia, orang-orang di masa dahulunya, di masa lalunya, oleh karena masih hidup di dalam kehidupan yang lama, hidup di dalam keberdosaan, dan pada prinsipnya hidup sebelum mengalami pembaharuan dan lahir baru di dalam Kristus adalah hidup di dalam kematian. Gambarannya sangat jelas sekali. Bagaimana pekerjaan dosa yang begitu hebat melawan hidup kita, menghimpit diri kita, membelenggu, menekan, membuat kita sedemikian terpuruk oleh ketidakberdayaan melawan dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Rasul Paulus di pasal yang kedua surat Efesus ini menyatakan bagaimana kehidupan setiap orang, termasuk kita orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, bercermin ke masa lalu. Dikatakan, kamu dahulu sudah mati. Sebetulnya ketika seseorang menyatakan kata-kata ini kepada kita, suatu saat bertemu misalnya, kamu dahulu sudah mati, ini membuat sebuah kejutan yang tentu tidak menyenangkan hati. Bagaimana orang menuduh kita, kamu dahulu sudah mati. Mati dalam arti apa? Saudara, langsung kita dipimpin oleh firman Tuhan kepada Kejadian pasal 2 ayat yang 16-17. Manusia ada di Taman Eden sebagai mahkota ciptaan Tuhan, telah dipersiapkan segala sesuatu bagi mereka.
semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu. Ayat yang ke-17, Tuhan Allah peringatkan, kalau kamu memakannya, kamu pasti mati. Kematian seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan Allah? Sebab Adam dan Hawa setelah kejatuhan ke dalam dosa, dimulai dari ketidaktaatan, melanggar hukum Allah, melanggar perintah Allah, mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik jahat itu. Saudara, umur Adam malah sangat panjang. Alkitab mencatat Adam meninggal di umur yang ke-930 tahun. Punya anak, punya cucu, dan seterusnya. Secara fisik, Adam umur panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kematian yang dimaksud Tuhan adalah kematian secara roh. Sebagai akibat yang pertama dari masuknya dosa dalam hidup manusia, manusia telah menyerong rencana Allah di dalam hidupnya. Saudara, Allah menciptakan manusia dalam rencana awalnya sesungguhnya bukan untuk mati. Maka secara doktrin manusia dan dosa, saudara, kalau kita pelajari, rencana penciptaan Allah kepada manusia sesungguhnya bukan dirancang untuk mati secara fisik. Tapi dosa telah membelokkan rencana itu. Dimulai dari kematian secara rohani. Kematian secara rohani sesungguhnya ditandai dengan putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan penciptanya. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Taman Eden adalah lambang harmoni, lambang kekayaan kasih karunia Tuhan, di mana Allah hadir di tengah kehidupan manusia, di mana seluruh berkat dan kekayaan kasih karunia hadir di situ, dan manusia menikmatinya. Tapi dosa itu memutus hubungan. Itu sebabnya mereka harus diusir keluar dari Taman Eden itu. Ada satu gambar yang dilukis tentang hal ini dan sangat memilukan sekali. Bagaimana malaikat yang dijelaskan di Alkitab pasal yang Kejadian pasal yang ketiga, dengan pedang yang bernyala-nyala. Malaikat yang didatangkan Tuhan menjagai pohon kehidupan, dan di saat yang sama mereka terusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa. Mereka harus meninggalkan sebagai simbol persekutuan yang erat dengan Allah itu, putus hubungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian rohani itu sama seperti kalau kita gambarkan, kalau kita berhadapan dengan seorang mayat, manusia yang sudah meninggal misalnya. Dua hal terjadi dalam hidup dari seorang mayat. Satu, kehidupan yang mati itu ditandai dengan tidak berespon. Saudara, cobalah bicara kepada seorang yang sudah meninggal. Mayatnya, jenazahnya ada di depan kita, siapapun itu, lalu bicaralah kepadanya. Bicara apa saja. Hal yang penting silakan, hal yang ringan silakan, bicaralah kepadanya. Responnya apa? Sama sekali tidak ada. Dia tidak bisa berespon kepada kita yang bicara kepada dia karena dia mati. Sampai kapan? Mau manortori kita di depan dia, teriak-teriak kita di depan dia, dan seterusnya. Apapun yang kita lakukan di hadapan dia, dia tidak berespon karena dia mati. Dan sangat berbeda ketika kita bicara kepada seorang yang masih hidup. Seorang sahabat, seorang teman, seorang keluarga misalnya. Bicaralah, maka dia akan berespon karena dia hidup. Maka ciri seorang yang mati adalah ketidakmampuan berespon. Seorang yang mati secara rohani di hadapan Allah penciptanya, dia tidak bisa berespon kepada Allah.
maka segala rencana dan tujuan yang baik dari Allah kepada dirinya sebagai ciptaan tidak bisa direspon karena dia mati secara rohani. Allah kita adalah Allah yang adalah roh. Yohanes pasal yang ketiga menyebut, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Maka ketika seorang menyembah Tuhan, seorang Kristen beribadah seperti kita malam hari ini, kita berespon dan nyambung kepada Allah kita yang adalah roh. Kalau roh kita sudah dihidupkan dari kematian, dan itu hanya satu-satunya peristiwa yang terjadi, lahir baru. Roh Kudus melahirbarukan kita, dan saudara, kita menjadi manusia baru. Dan yang kedua dari sifat seorang yang mati adalah akan terjadi pelan tapi pasti pembusukan di dalam dirinya. Maka jangan biarkan mayat berlama-lama untuk tidak dikuburkan. 2, 3, 4 hari paling lama. Kalaupun disuntik formalin, saya pendeta terbiasa sering melayani kedukaan, kematian, maka mayat akan membusuk seiring dengan bertambahnya hari. Segera kuburkan. Saudara, pembusukan terjadi di dalam hidup manusia, baik secara tingkah laku, secara etika, secara moral, secara kehidupannya, secara utuh keseharian hidup. Ketika dia mati secara rohani, tidak nyambung dengan Allah, kehidupan lama yang masih hidup dan berkanjang di dalam dosa. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di ayat yang pertama itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ketidakmampuan kita untuk mengatakan tidak kepada dosa, apalagi sampai melepaskan hidup kita dari belenggu dosa, dari kuasa maut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dosa itu sifatnya menjalar seperti kanker, mengenai seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita lihat seorang yang belum hidup di dalam Kristus, dari bagian manapun kehidupannya bisa kita lihat sesuatu yang buruk. Entah dari perkataannya, entah dari pikirannya, sikap-sikapnya, keputusan-keputusannya, tingkah lakunya, bagaimana dia berespon, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari, bagaimana dari hasil-hasil karya-karyanya, umumnya saudara ada di dalam hal-hal yang tidak memperkenan hati Tuhan. Dalam rumah tangga misalnya, seorang yang belum diubah hidupnya oleh Kristus, lihatlah cara dia membangun dan mengelola keluarganya, rumah tangganya, mendidik anaknya, dan seterusnya, bermasyarakat dan mengelola pekerjaan aktivitasnya. Itulah Rasul Paulus sebutkan di dalam hidup masa lalu, dalam kepenuhan hidup oleh pelanggaran dosa. Ayat 2 dikatakan, kamu hidup di dalamnya. Tidak ada satu pun di antara kita yang bisa lepas dari status hidup lama itu. Karena kita semua mengikuti jalan dunia ini. Jalan seperti apa? Ayat yang kedua dikatakan, ketidaktaatan kepada Allah di saat yang sama. Dan ini hal yang sangat serius yang harus diurus oleh Tuhan Yesus sejak awal manusia jatuh dalam dosa. Ketidaktaatan. Tapi saat yang sama manusia memposisikan diri untuk taat kepada penguasa angkasa ini, yang disebut di ayat yang kedua. Roh-roh yang sekarang sedang bekerja bagi orang-orang durhaka. Iblis, setan dengan seluruh kuasa kerajaannya, ante-antenya. Dalam bentuk apa, saudara? Banyak perkara dikerjakan oleh manusia yang di luar Kristus, yang sebetulnya sedang mempertuankan iblis. Macam-macam. Saya kadang setiap minggu minimal sekali datang itu SMS ke saya. Diajaknya saya main togel. Saudara bisa ada terima SMS ajak main togel?
Saya ada, sering. Dosa-dosa perjudian, kuasa kegelapan yang mengikat orang untuk berjudi, misalnya begitu. Dan Sumatera Utara terkenal dengan itu dari sejak lama. Banyak orang Sumatera Utara diikat dengan kuasa perjudian sampai ke kampung-kampung. Saya pulang kampung, yang dibahas orang adalah angka-angka togel dan seterusnya. Hari Minggu seharusnya orang bersiap ke gereja, tapi di kedai-kedai kopi di kampung, orang bapak-bapak, laki-laki dewasa berkumpul dan mereka mulai main kartu. Tapi kartu yang taruhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak mengingat hari Tuhan, tapi mereka diikat oleh kebiasaan main judi. Urusan-urusan ketidakkudusan, urusan-urusan yang membuat tercemar hidup ini. Hubungan antar lain jenis misalnya. Saya sangat mengingatkan saudara-saudara untuk tetap menjaga kekudusan. Saudara yang sedang menjalin pertemanan dalam berpacaran, jagalah kekudusan di dalam masa berpacaranmu. Saya pendeta, saya mengerti betul bagaimana konseling pranikah setiap kali saya mulai. Saudara-saudara, saya selalu mengecek and recheck dengan sangat jelas dan tidak boleh berbohong kepada saya, pasangan-pasangan yang mau menikah. Bagaimana pergaulan mereka selama masa berpacaran. Sebagian di antara mereka, ini rahasia pendeta sesungguhnya, tapi mereka mengaku anak-anak Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang mencemarkan diri mereka di masa berpacaran. Anak-anak muda, hargai tubuhmu. Karena tubuh ini kalau engkau sudah hidup dalam Yesus, terlalu mahal harga yang dilakukan Yesus untuk membayar penebusan itu. Maka jangan cemarkan dirimu, yang pria yang wanita. Dalam berumah tangga, saudara, banyak sekali sekarang rumah tangga orang Kristen tidak lagi dijaga dengan kebenaran dan kekudusan. Pasangan-pasangan yang tidak menjaga kekudusan rumah tangga, cara hidup lama masih terus menguasai mereka. Yang suami tidak setia kepada istri, istri juga bisa tidak setia kepada suami, dan seterusnya. Saya mencela banyak sekali lagu-lagu Batak sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sungguh-sungguh saya nyatakan. Saya mendengar lagu-lagu Batak yang sekarang banyak sekali. Sesungguhnya mereka menceritakan tentang perselingkuhan, tentang pengkhianatan, tentang perceraian, tentang macam-macam lah. Hal-hal yang tidak lagi menunjukkan sebuah pertemanan di dalam berpacaran ala Kristen, yang harusnya kudus, indah, membawa kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, istilah-istilah itu pengkhianat tuh temukanlah di syair-syair lagu Batak sekarang. Orang ketiga, ya, terus urusan-urusan apa? Perselingkuhan, banyak sekali di situ. Kok seburuk itu sekarang anak-anak muda orang Batak dalam berpacaran? Kenapa tidak munculkan hal-hal yang indah dari percintaan dan kasih dari anak-anak Tuhan? Naposo bulung yang hidup di dalam pertemanan mempersiapkan rumah tangga. Kenapa enggak munculkan keindahan-keindahan itu? Ingat syair yang sering dinyanyikan, diulang dinyanyikan, itu akan mempengaruhi pikiran orang dan akhirnya bisa mempraktekkannya dan menganggap itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Padahal sangat bertolak belakang dengan cara hidup orang Kristen, cara hidup anak-anak Tuhan. Manusia lama yang masih terus dipertahankan, padahal mereka mengaku orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang diperingatkan oleh Rasul Paulus. Jangan lagi hidup di masa-masa sebelum Tuhan mengubah hidup kita. Apa itu? Urusan-urusan ketidaktaatan, ya, dunia ini, setan, kedagingan, itu yang menguasai. Urusan-urusan kebejatan moral dan etika. Ayat yang ketiga B itu, ya, kami juga terhitung diantaranya dikatakan nafsu daging, menuruti kehendak daging, pikiran yang jahat.
Sebagian orang masih hidup di dalam urusan dia tidak taat dan akhirnya setiap hari diancam oleh hukuman, dan hukuman yang terakhir adalah neraka. Ayat 3 bagian C. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Saudara, jangan bermain-main dengan murka Allah. Yang paling kecil dari murka Allah, sebetulnya alat penghukum yang dipakai Tuhan bagi kita adalah hati nurani. Kalau engkau melakukan sebuah kesalahan, hatimu akan menuduh engkau. Kalau engkau adalah anak Tuhan, maka engkau tidak akan nyaman. Kemudian ada Roh Kudus di sini, di hidup ini. Roh Kudus akan mengoreksi engkau dan engkau juga tidak akan nyaman. Dan ada orang lain mungkin juga akan memperingatkan engkau, atau mungkin menjauhi engkau, atau mungkin menghukum engkau. Atau alat yang dipakai Tuhan juga bisa hukum positif yang ada di negara kita, di kota Medan, di Sumatera Utara. Kalau engkau melanggar dan terbiasa melanggar hukum, polisi akan berurusan dengan engkau. Itu dipakai Tuhan. Negara ini dengan alat penghukumnya, hukum positif, penjara bisa menunggu engkau. Itu kalau engkau terus membuahi kesalahan. Dan yang terakhir, sebetulnya ingat, Tuhan akan menghukum setiap orang, mempertanggungjawabkan hidupnya. Maka tinggalkanlah cara hidup seperti itu. Bersyukurlah kita di ayat yang keempat. Ibarat kita diberi gambaran yang sangat buruk di masa lalu. Dulu waktu belajar bahasa Indonesia, kalau ada kata tetapi mengantarai satu kalimat panjang, tetapi itu biasanya akan mengubah situasi. Misalnya di ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan segala bentuk keburukan manusia lama. Ayat 4 dimulai, tetapi. Terima kasih untuk Tuhan atas tetapi ini, ya. Maksudnya gimana? Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Buruk kondisi masa lalu kita, di luar kasih karunia, dalam kematian dan dosa yang mengikat menghimpit. Tetapi apa? Allah yang kaya dengan rahmatnya. Inilah pekerjaan Allah yang nyata bagi kita. 2 kali kata kaya dinyatakan di perikop ini. Ayat yang 4, kaya dengan rahmat. Ayat yang ke-7, kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, perubahan terjadi. Allah mengasihi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan cara bagaimana? Yesus mati bagi kita. Kita dari minggu-minggu masa Lent, masa menuju kepada minggu sengsara, Jumat Agung dan Paskah. Saudara, Yesus, kita diarahkan kepada Yesus yang sudah menyelesaikan pengorbanan, wujud dari kasih Bapa kepada kita manusia berdosa. Yesus mengasihi kita. Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Yohanes 3 ayat 16 kita ingat kalau membaca bagian ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang dikerjakan? Mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia. Allah menghidupkan kita. Ayat yang kelima, saudara, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dahulu mati, tadi saya sudah gambarkan kematian secara rohani, yaitu ketidaksinambungan lagi kita dengan Allah, putus hubungan dan keburukan, kemerosotan, dan semakin lama makin hancur hidup kita kalau di luar kasih karunia Kristus. Tapi sekarang dikatakan Allah telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Yesus bangkit dari kematian sebagai anak sulung. Yesus sudah selesai mengerjakan penebusan dalam hidup kita. Kita dibayar lunas, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19. Darahnya, tubuhnya yang dikorbankan di kayu salib, sama seperti darah anak domba di perjanjian lama itu. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan pengorbanan Kristus kita dihidupkan. Selamatlah.
Ucapkanlah selamat seorang dengan yang lain, karena engkau sudah dihidupkan Kristus. Dihidupkan, lalu kita dimuliakan. Saudara, ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Dunia ini sementara, saudara, tidak selamanya kita di sini. Selesai kata Tuhan, umur berapapun itu, ke sana kita, ke surga. Glorify, segala kemuliaan yang ada pada Allah diberikan kepada kita. Segala keterbatasan, kenajisan, kekotoran, kegelapan apapun yang dulu kita warisi di dalam dosa sudah diubah Tuhan. Kesempurnaannya itu adalah di surga. Kemuliaan selama-lamanya. Kita adalah makhluk-makhluk mulia, anak-anak Tuhan. Kemuliaan Bapa ada padamu, kemuliaan Kristus ada padamu, kemuliaan Roh Kudus ada padamu. Hargailah seorang dengan yang lain sebagai makhluk tebusan Tuhan, umat yang mulia, dan jaga juga kemuliaan dirimu, kekudusan dirimu. Tadi saya katakan, goodbye lah cara-cara hidup manusia lama. Pemuda, remaja, siapapun engkau, orang tua, berumah tangga, berkeluarga, Tuhan mengubah hidup kita. Maka munculkanlah format hidup, bingkai hidup di dalam kekudusan dan kemuliaan. Ucapanmu memuliakan Tuhan, membangun orang lain. Tingkah lakumu, sifatmu, bahkan cara mengelola hidupmu sehari-hari, bermedia sosial, medsos, bekerja, dimanapun engkau bergaul, entah siang atau malam, saudara, di sana kemuliaan Tuhan terpancar dari dirimu karena engkau sudah diubah oleh Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita, ayat 7 dan sampai 9, supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan, kebaikan Tuhan sampai hari ini masih ada. Sampai kita 1 tahun sudah COVID ini, bersyukur pribadi masing-masing kita dipelihara Tuhan. Ada sahabat kita yang pernah kena, puji Tuhan sudah sembuh. Dan sebagian besar di antara kita dipelihara Tuhan, tidak terpapar COVID ini, puji Tuhan. Ada yang harusnya, ada yang kena dan harus meninggal dunia. Tuhan berkehendak atas itu semua. Yang pasti kebaikan Tuhan bukan hanya secara fisik, bukan saja secara kesehatan, bukan saja secara keluarga yang dijagai, biaya hidup yang tercukupi, rumah tangga yang dibangun dan dipelihara Tuhan dengan baik. Anak-anak kita bertumbuh dengan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Suasana hati terutama, kebahagiaanmu, sukacitamu tidak bisa diukur dengan uang. Engkau bisa menikmati kehidupan yang berkelimpahan tiap-tiap hari. Ada ucapan syukur yang terus mengalir. Setiap kali engkau merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu, engkau tidak lagi menjadi orang yang berkeluh kesah setiap hari. Sebaliknya engkau orang yang suka menyaksikan kasih Tuhan, karunia Tuhan, kebaikan Tuhan lewat apapun. Kalimat pendek engkau sebut, tapi di sana engkau sudah menyebut kebaikan Tuhan. Terima kasih. Itulah hal yang luar biasa. Allah memelihara hidup kita. Maka pertobatan yang sudah kita jalani, isilah itu. Rasul Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu, ya kan? Masih terus harus kita isi dengan kesaksian yang baik, ibadah, pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Permulaannya sudah dikerjakan waktu kita bertobat, tapi masih panjang ke depan. Biarlah Tuhan terus menyertai. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita sudah diubah hidupnya oleh Tuhan, sekarang di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu, anugerah terbesar itu, kita sudah hidup. Jangan lupa ada target dan sasaran, tujuan yang diarahkan kepada hidup kita oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Dua hal terjadi bagi kita anak Tuhan, ya. Kalau semua manusia di dunia ini, yang pertama juga mengalami, karena kita ini buatan Allah, maksudnya ciptaan Allah.
Semua manusia ciptaan Allah, betul. Tapi yang anak Tuhan tambah satu berkat lagi, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini eksklusif, hanya anak-anak Tuhan yang mengalami itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Tuhan tidak menciptakan anak-anak Tuhan untuk menganggur, tidak mengerjakan sesuatu yang memuliakan penciptanya, penebusnya. Dikatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Maknailah kata-kata ini sebagai sebuah respon. Engkau bangun tanggung jawabmu di hadapan penebusmu. Tuhan, aku sudah anakmu, aku mau melakukan banyak perkara untuk engkau. Pekerjaan baik engkau sudah siapkan. Efesus pasal 1 bilang sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kita lahir rancangan Allah sudah dinyatakan. Tangkaplah itu sekarang. Tanya dirimu, tanya Tuhan, apa yang engkau mau kerjakan. Mahasiswa, muliakan Tuhan dalam studimu, masa mahasiswamu. Anak-anak muda, di masa mudamu ini justru engkau harus berkarya bagi Tuhan. Masa muda, masa penuh dengan keceriaan, ada banyak inovasi, ada talenta, ada kreativitas, ada macam-macam terobosan yang kau bisa kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Talentamu ada, layani Tuhan melalui itu. Yang mempersiapkan diri berumah tangga, layani Tuhan dengan pergaulan muda-mudimu sekarang. Berpacaran pun bisa saling memotivasi untuk semakin memuliakan Tuhan. Yang masuki rumah tanggamu persembahkan untuk Tuhan, layani Tuhan di mana, di STM, di lingkungan, di gereja, di tempat engkau kerja. Para siamas, para majelis, para sintua, semua hamba-hamba Tuhan. Dari anak-anak sampai orang dewasa, ayat ini berlaku untuk kita. Yesus mau supaya kita mengerjakan pekerjaan seturut bagian kita masing-masing yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum kita bertobat malah. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dahulu mati, sekarang dihidupkan Kristus, hiduplah seterusnya bagi Kristus. Ya, kehidupan baru yang dihidupkan. Ya, ini hal yang sangat indah. Saya pernah khotbahkan judul itu, hidup baru yang dihidupkan. Sudah hidup baru, puji Tuhan. Saya lahir baru tanggal 27 September 89, 31 tahunan yang lalu. Dan hidup baru itu harus dihidupkan. Maka tema kita hari ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Tunjukkanlah kalau engkau sudah hidup. Bikin hidup lebih hidup. Bikin hidupmu lebih hidup melalui setiap karya yang engkau kerjakan untuk Tuhan Yesus. Sebelum kita memperingati kematian Kristus dan kebangkitannya, mari engkau setting ulang lagi. Persiapkan lebih indah lagi. Kelola lagi dengan indah luar biasa kehidupanmu dalam Kristus. Katakan pada Yesus penebus kita, untukmu kehidupan yang kujalani ini, ia penebusku. Jalanilah. Kebahagiaan dan sukacita ada pada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami yang dahulu mati di dalam kuasa dosa, namun di dalam Kristus ada kehidupan, di dalam anugerah kasih karunia yang luar biasa. Sehingga hidup yang kami jalani sekarang adalah hidup yang sudah dibebaskan dari segala sifat-sifat manusia lama. Dan sekarang kami hidupi hidup baru bersama Kristus. Dengan segala keindahan kasih karunia-Mu, kekayaannya, kami nikmati, kami jalani, kami tunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bekerja dan terus mengubah hidup kami ke arah yang lebih sempurna. Roh Kudus ada di hidup ini, memimpin kami menjadi seorang anak-anak Tuhan yang diurapi. Maka dalam segala hal kami tunjukkan segala kesaksian terindah, berperkataan, perbuatan, tindakan, aktivitas, dan seluruh karya yang Kau izinkan kami kerjakan. Di sana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hidup yang lama kami sudah tinggalkan, hidup baru kami jalani. Hidup yang lebih hidup kami sedang kerjakan dengan mengandalkan kuasa Roh. Pakailah kami lebih indah lagi. Meteraikan firman-Mu ya Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Syukur atas firman dan karya yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu anugerah terbesar, kasih karunia yang menghidupkan dan menyelamatkan kita.
kasih karunia Allah yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Maka mari kita nyatakan komitmen kita untuk melayani Allah dan menuruti firman-Nya. Mari kita bernyanyi, kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu. Setia dan junjung terus kebenarannya, jangan sampai dosa menghalangi. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangi. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kita segera mengakhiri ibadah kita. Lanjutkanlah kehidupan Anda di dalam kehidupan yang berkemenangan, hidup di dalam kasih karunia yang luar biasa itu. Saksikan kasih Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sejak malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu teduh sejenak, bersyukur atas ibadah yang boleh berjalan dengan baik. Amin. Untuk menutup ibadah, mari kita bernyanyi lagu kita yang terakhir, Jadikan Aku Saluran Berkat.
susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Di jalan hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, hilangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sampai berjumpa kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.